Shalom teman-teman, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel pergi meninggalkan tempat perkemahan mereka di Sitim dan pergi ke sungai Yordan. Di situ mereka berkemah sambil menunggu waktunya untuk menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, apabila kalian melihat para imam memikul tabut perjanjian Tuhan Allahmu, hendaklah kalian juga berangkat meninggalkan tempat perkemahan ini dan ikutilah tabut itu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan keajaiban di antara kamu. Lalu Yosua memerintahkan para imam supaya mengangkat tabut perjanjian itu, lalu berangkat mendahului umat Israel. Mereka pun melaksanakan perintah Yosua. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membesarkan namamu, sehingga seluruh umat Israel menghormatimu dan menyadari bahwa aku mendampingimu seperti aku mendampingi Musa. Maka sekarang perintahkanlah kepada para imam yang memikul tabut perjanjian itu, supaya sesamanya mereka di sungai, mereka masuk ke dalam air sungai itu dan tetap berdiri di tepinya. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, mari dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kalian maju nanti, Tuhan pasti akan mengusir orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Dan pada waktu tabut perjanjian Tuhan menyeberangi sungai Yordan mendahului kalian, kalian akan melihat bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Nanti apabila para imam yang memikul tabut perjanjian Tuhan menginjakkan kakinya ke dalam air di sungai Yordan itu, arus airnya akan terbelah. Air yang mengalir dari hulu akan terbendung di suatu tempat. Ketika bangsa Israel meninggalkan perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam berjalan di depan sambil membawa tabut perjanjian. Dan ketika imam-imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air sungai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sehingga umat Israel dapat menyeberang di atas tanah kering berhadapan dengan kota Yeriko. Para imam yang memikul tabut perjanjian itu tetap berdiri di tengah sungai sampai seluruh umat Israel tiba di seberang. Nah teman-teman, ternyata ini bukan kali pertamanya ya Tuhan membuat mujizat membelah air agar bangsa Israel dapat menyeberang. Teman-teman pasti akan langsung ingat kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membelah Laut Merah agar bangsa Israel bisa menyeberang. Lalu Tuhan membuat seluruh pasukan Firaun tenggelam dan menyelamatkan Israel. Beberapa teman mungkin ada yang baru dengar ya sama kisah Tuhan membelah sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua ini, tapi udah familiar sama kisah Tuhan membelah Laut Merah yang dipimpin oleh Musa. Teman-teman, pada waktu itu, bangsa Israel masih sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel senantiasa membawa tabut perjanjian yang merupakan simbol yang kudus dari kehadiran Allah atas bangsa Israel. Isinya ada dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah, sebotol mana atau roti yang turun dari surga, serta tongkat Harun yang merupakan simbol otoritas dari imam besar. Lalu tabut itu memiliki penutup dengan 2 patung kerub di atasnya. Nah teman-teman, tabut ini merupakan lambang dari kehadiran Allah itu sendiri. Nah walaupun Allah itu selalu hadir dimanapun dan kapanpun, tapi bangsa Israel adalah bangsa yang lemah dan bebal teman-teman. Bangsa Israel sulit sekali percaya kepada Allah kalau Allah tidak memberikan tanda-tanda. Padahal kita tahu ya teman-teman, bahwa iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Namun karena Allah kasihan sama bangsa Israel yang lemah dan sesat ini, karena sudah terlalu lama hidup dikelilingi oleh dewa-dewa pagan dari Mesir, maka Allah mendidik Israel secara sabar dan pelan-pelan melalui adanya tabut perjanjian ini sebagai simbol dari tujuan utama yang hendak disampaikan sebenarnya, yaitu penyertaan Allah terhadap umatnya. Selama perjalanan itu teman-teman, begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan menolong umatnya. Salah satunya adalah membelah sungai Yordan ini. Tuhan sudah berjanji teman-teman bahwa ia akan terus memberkati umatnya. Yang Tuhan minta adalah umatnya juga setia kepada firman-Nya. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Yosua dan Yosua mendengarkan firman Tuhan itu dengan seksama mengenai rancangan Tuhan yang dahsyat. Dan Yosua menyampaikan apa yang Tuhan firmankan itu kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel juga mendengarkan firman Tuhan itu dengan seksama, yaitu bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dengan mengadakan mujizat di depan mata orang Israel dan akan menghalau musuh-musuh mereka sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan selamat. Jadi waktu itu teman-teman, ketika Tuhan menyuruh para imam-imam Lewi yang mengangkat tabut itu untuk menginjakkan kakinya di sungai Yordan, dan waktu itu adalah musim menuai, artinya air itu lagi mengeluap-luapnya, lagi deras-derasnya.
gampang banget buat orang hanyut terbawa arus oleh karena aliran air yang begitu deras dari sungai Yordan. Tetapi Tuhan tetap menyuruh para imam menginjakan kakinya di tepi sungai yang berbahaya itu. Tentu saja perlu iman dan keberanian dari para imam untuk melakukan hal ini ya teman-teman. Nah, melalui hal ini, Tuhan itu sedang mendidik umatnya agar mereka bisa tetap percaya kepadanya apapun yang terjadi dengan taat mengikuti arahan dan petunjuknya yang terbaik. Gimana jadinya kalau para imam takut nyebrang? Airnya deras. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, percayalah kepadaku. Lalu para imam itu dengan iman mereka menginjakan kaki di sungai Yordan dan yang sangat deras itu, lalu tiba-tiba air yang mengalir di sungai itu meluap dan terbelah hingga bangsa Israel bisa menyeberang di tengah-tengahnya. Wah, luar biasa peristiwa ini teman-teman. Bangsa Israel itu makin dikuatkan bahwa sungguh Allah ada bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Allah menepati janjinya bahwa ia akan selalu memelihara umatnya. Teman-teman, dengan menyatakan mujizatnya ini, Tuhan itu sedang mendorong umatnya agar mereka tetap terus percaya kepadanya, bersandar padanya, kepada Allah yang sanggup melakukan apapun juga. Mujizat itu teman-teman menjadi bukti bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu lebih daripada yang kita pikirkan dan kita bayangkan, yang Tuhan sediakan bagi umatnya, yaitu kita yang percaya kepadanya. Teman-teman, kisah ini merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa Tuhan itu peduli dengan umatnya. Tuhan sayang dengan umatnya. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kalian. Andalkanlah Tuhan yang selalu menepati janjinya bahwa ia sama sekali tidak akan meninggalkan umatnya. Penyertaan Tuhan yang selalu nyata itu akhirnya terwujud nyata dengan sempurna melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nama Yesus berarti Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Teman-teman, kasih setia Allah adalah untuk selama-lamanya. Kalau Allah pada zaman perjanjian lama dahulu setia, maka kita yang hidup pada zaman sekarang pun ia juga tetap setia. Dia tidak pernah berubah. Bahkan lebih-lebih lagi teman-teman, karena kita sudah mengenal Kristus secara pribadi dan kita ada di dalam Dia. Nah, melalui kelahiran Kristus Sang Firman itu, menjadi manusia sama seperti kita 2000 tahun yang lalu, merupakan bukti yang sangat nyata bahwa Allah mengasihi kita dan pasti akan memelihara kita, seturut dengan rancangannya yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau Allah itu baik, kalau Allah itu kasih, kalau Allah itu peduli, kenapa bisa ada pandemi COVID-19? Kenapa dia membiarkan pandemi ini terjadi di seluruh dunia hingga memakan banyak korban jiwa? Teman-teman, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya itu pasti bebas dari semua masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setiap orang yang mengasihinya akan menjalani hidup yang semuanya serba lancar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa anak-anaknya yang dikasihinya tidak akan pernah menderita, tidak. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ia akan selalu menyertai umatnya dalam suka maupun duka. Berulang kali dalam sejarah gereja, jemaat Tuhan ditindas, dianiaya, dipersekusi, tapi mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah janji Tuhan, Dia akan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan lewat masalah-masalah yang ada, bukan meniadakan masalah. Justru masalah yang paling terbesar yang dimiliki oleh manusia, ini bukan penderitaan teman-teman, tapi dosa. Dosa adalah masalah terbesar manusia. Dan dosa inilah yang dibereskan oleh Tuhan bagi kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ia mati bagi kita. Ia kita yang seharusnya tergantung di atas kayu salib itu. Itulah anugerah yang terbesar dan terindah dari Allah yang sudah kita terima secara cuma-cuma. Sekarang teman-teman, kalau masalah yang paling mendasar dari umat manusia, yaitu dosa, akarnya segala masalah aja sudah dibereskan oleh Tuhan, masa kita nggak mau percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati kita dari masalah-masalah, apalagi cuma pandemi COVID-19. Teman-teman, penyertaan Tuhan itu bukan berarti bahwa kita tidak akan tertular virus, akan terus-terusan sehat, nggak akan sakit, walaupun beribu-ribu orang rebah di sisimu, kamu nggak akan kena, tidak. Tapi Tuhan tahu cara terbaik apa yang akan membuat kita berbalik dari dosa-dosa kita untuk kembali ke pangkuan dan pelukan cinta kasih Tuhan yang telah mati bagi kita. Siapa sih yang bisa misahin kita dari cinta kasih Tuhan? Maut, penderitaan, iblis, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa jahat, pandemi. Tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, boleh senantiasa menjadi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan kita selalu yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Hingga pada akhirnya kita bertemu muka dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita yang sejati, di dalam kekekalan
untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia sampai selama-lamanya. Amin.